Assalamualaikum, jumpa kembali dengan pembelajaran kimia. Bahasan kali ini adalah hukum Hess. Kenyataannya, tidak semua perubahan entalpi dapat diukur secara langsung dengan kalorimeter. Misalkan, perubahan entalpi pembentukan. Maka, digunakan cara yang lain untuk menghitung perubahan entalpi tersebut. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan dari Swiss yang bernama Henry Hess mengatakan bahwa entalpi suatu reaksi tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi, akan tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Kita perhatikan penjelasan dari Hess dengan diagram Hess-nya. Jika ada suatu reaksi A menjadi C, yang berlangsung satu tahap, ternyata dihasilkan delta H1. Jadi A langsung jadi C, ini menghasilkan delta H1. Ini disebut berlangsung satu tahap. Namun ternyata reaksi A menjadi C bisa berlangsung dua tahap, yaitu A berubah dulu menjadi B, baru B berubah menjadi C. Saat A berubah menjadi B, itu dihasilkan delta H2. B berubah menjadi C, dihasilkan delta H3. Sehingga kita jumlahkan, saat dijumlahkan A ke B, kemudian ditambah B ke C, berarti delta H2 ditambah delta H3. Itu ternyata ketemu delta H1. Berarti A menjadi C, baik berlangsung satu tahap maupun berlangsung dua tahap, akan dihasilkan sama, yaitu sama-sama delta H1. Nah, jadi di sini ketika reaksi itu berlangsung beberapa tahap, 2 tahap atau 3 tahap, maka tahap-tahap reaksi itu harus kita jumlahkan sehingga menghasilkan entalpi yang dihasilkan oleh reaksi tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka hukum Hess ini juga disebut juga dengan hukum penjumlahan kalor. Nah, agar menjadi jelas, kita perhatikan contoh soalnya di sini. Ada diagram siklus dari persamaan reaksi S plus O2 menjadi SO3. 2S plus 3O2 menjadi 2SO3, delta H reaksinya min 790 kJ. Ternyata reaksi ini juga bisa berjalan dua tahap, yaitu dari 2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus O2, kemudian tahap yang kedua 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Nah, maka kalau yang ditanya berapa harga X, harga delta H reaksi dari 2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus O2, maka mengacu pada delta H sama dengan delta H1 plus delta H2, berarti di sini X plus min 197 kJ itu sama dengan min 790 kJ. Berarti di sini X-nya min 790 ditambah 197, ketemu harganya min 593 kJ. Sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Diketahui persamaan reaksi S plus O2 menjadi SO2, delta H-nya min 71 kilokalori. Reaksi yang kedua, 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, delta H-nya min 47 kilokalori. Reaksi yang ditanya, S plus 3/2O2 menjadi SO3. Berapa harga delta H-nya? Nah, kalau ada soal yang seperti ini, maka reaksi satu dan reaksi kedua ini harus dijumlah sehingga ketemu reaksi yang ditanya.
Maka cara menyelesaikan adalah cek kesesuaian reaksi yang diminta. Jadi yang kita lihat adalah reaksi yang ditanya. S plus 3/2O2 menjadi SO3. Berarti S ini ada di mana? Di reaksi tahap 1. Maka reaksi tahap 1 kita lihat. Oh, ruasnya sudah sesuai, sama-sama di ruas kiri. Jumlahnya sudah sesuai, 1, ini juga 1. Maka ini tinggal kita tulis ulang. S plus O2 menjadi SO2, delta H-nya min 71 kilokalori. Jadi ini kita tulis. Nah, kemudian yang kedua, O2 itu ada di tahap 1 ada, di reaksi ini ada, di reaksi yang kedua juga ada. Berarti ini belakangan. Yang dilihat dulu mana? SO3. SO3 adanya di reaksi tahap yang kedua. Maka ini yang kita lihat dulu. SO3 ada di ruas kanan. Yang ditanya juga ada di ruas kanan. Udah sama. Sekarang jumlahnya kita lihat. Yang diketahui 2. Yang ditanya cuma 1 molekulnya. Berarti ini harus dibagi 2. Maka reaksi yang kedua ini harus dibagi 2. Kalau reaksinya dibagi 2, semuanya harus dibagi 2. Berarti 2 SO2, 2-nya dibagi 2, tinggal 1, menjadi SO2. Kemudian O2, 1 dibagi 2, berarti setengah O2. Kemudian 2 SO3 dibagi 2, tinggal 1 SO3. Delta H-nya juga harus dibagi 2, yaitu min 23,5 kilokalori. Nah, jadi kalau dalam persamaan reaksi ini dibagi atau dikali, maka semuanya harus dibagi atau dikali. Tapi kalau reaksinya dibalik, maka harga delta H-nya menjadi perlawanan. Kalau semula min berubah menjadi plus. Nah, jadi setelah kita bagi 2, maka sudah seperti ini. Maka yang sama di ruas kiri dan di ruas kanan kita coret. SO2 ini ada di ruas kiri, di ruas kanan juga ada. Ini kita coret. Sehingga kalau kita jumlahkan di sini, ini tinggal S, maka ini S. O2 ini 1 ditambah setengah, 1/2 berarti 3/2. Ini hilang berarti tinggal SO3. Kita cek apakah ini sudah sama dengan reaksi yang ditanya. Oh, ternyata sudah sama. Berarti delta H-nya tinggal dijumlah. Min 71 ditambah min 23,5. Ketemu min 94,5 kilokalori. Demikian tadi penjelasan tentang hukum Hess. Mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan pada kalian untuk belajar penyelesaian soal entalpi reaksi dengan hukum Hess. Nah, di sini ada beberapa soal latihan yang bisa kalian pakai untuk berlatih. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum.